Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Tritunggal. Jadi yang pertama, sebagai pengantar, kita sebagai orang-orang Kristen, bahkan mungkin bagi teman-teman yang mungkin bukan beragama Kristen, pasti sering mendengar mengenai Tritunggal. Jadi apa sih Tritunggal itu? Pertama-tama kita memulai pada awalnya, kata Tritunggal itu dicetuskan oleh sebuah tokoh, yaitu namanya Tertullian. Tertullian ini hidup kira-kira dari tahun 155 Masehi sampai 230 Masehi. Jadi Tertullian ini pada saat dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, Alkitab yaitu ya, dia ini menjadi seperti terinspirasi. Uh, Dia ini terpikirkan bahwa ada tiga hal yang terus-menerus dibahas oleh Alkitab. Tiga hal ini adalah seperti tiga pribadi, maka tercetuslah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Baik, jadi untuk yang pertama sebagai dasar, di sini adalah Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini adalah tiga pribadi, tapi satu Tuhan. Jadi bukan tiga Tuhan, tetapi masih tetap satu Tuhan. Di sini tiga pribadi ini dijelaskan, yang bisa kita lihat itu sebenarnya banyak sekali, tapi di sini yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1 mengenai Allah Bapa, dan Kejadian 1 ayat 2 yaitu mengenai Allah Anak atau Allah Firman. Ini nanti dijelaskan lagi. Dan ketiga adalah Allah Roh Kudus, ya, yang dibahas dalam Kejadian 1 ayat 3. Jadi untuk menjawab apakah ada tiga Tuhan, tidak. Yang ada itu tiga pribadi. Jadi tiga pribadi dan tiga individu itu jelas berbeda. Oleh karena itu ketiga pribadi ini adalah pada esensinya adalah satu, yaitu Tuhan. Mereka sama-sama setara dan mereka sama-sama sebagai Tuhan. Sebenarnya bukan mereka ya, maaf saya ralat, bukan mereka, tetapi tiga pribadi ini adalah satu hakikat, yaitu Tuhan. Bukan mereka, karena mereka artinya tiga individu ya. Tiga pribadi ini adalah satu hakikat, yaitu Tuhan. Di sini untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Allah Firman, pada Yohanes 1 ayat 14, di situ dijelaskan bahwa Firman itu telah menjadi manusia, dan manusia yang kita kenal adalah Allah Anak yang pada akhirnya akan lahir sebagai Tuhan Yesus Kristus. Ketiga pribadi ini ilahi dan supranatural. Oleh karena itu, tentu saja untuk menjelaskan hal ini itu tidak ada hal yang bisa disamakan dengan tiga pribadi ini, karena tiga pribadi adalah Tuhan, dan memang bagi banyak orang memang membingungkan, tapi pada dasarnya Tuhan itu adalah tiga pribadi ini, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Untuk membantu lebih lanjut bagaimana kita memahami mengenai Tritunggal ini, kita akan mempelajari ada tiga prinsip, yaitu yang pertama, Allah itu Esa. Apa sih Esa itu? Dalam bahasa Ibrani Allah itu Esa, bukan seperti Allah itu Esa yang kita ketahui ya, yaitu Esa satu, tapi Allah itu kesatuan. Maka ini menjelaskan tadi ada tiga pribadi dan kenapa mereka tetap satu hakikat. Di sini bisa kita lihat dari ayatnya, itu pertama adalah Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kemudian pada Markus 12 ayat 29, yaitu jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sini kembali dipertegas bahwa Tuhan itu Esa. Esa dalam bahasa Ibrani itu artinya kesatuan, bukan satu ya sebagai tunggal, tapi kesatuan. Dan yang kedua yang kita bisa pahami itu adalah Tritunggal sama-sama bekerja. Di sini banyak sekali, dan bahkan sampai sekarang, dan bahkan kita hidup sampai sekarang pun juga merupakan pekerjaan Tritunggal yang kita terus-menerus rasakan sampai saat ini. Kita bisa lihat yang pertama, Tritunggal sendiri itu ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 seperti yang tadi ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Firman ya, dan Allah Roh Kudus. Dan kemudian pada sisanya pada Kejadian pasal 1 kita bisa melihat Tritunggal sama-sama bekerja, yaitu dalam penciptaan. Dan yang kita lihat lagi yang benar-benar menjelaskan itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketiga pribadi ini sama-sama bekerja, dan ketiga pribadi ini adalah sama-sama satu hakikat, yaitu sebagai Tuhan yang hidup dan yang bekerja. Ketiga pribadi ini tidak pernah terpisah dalam segala pekerjaannya, baik sampai dilahirkan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah ini tidak pernah terpisah, dan mereka selalu bersama-sama dalam pekerjaannya, dan tentu saja sampai sekarang dalam misi keselamatan kita untuk menyelamatkan manusia.
Untuk yang prinsip ketiga, di sini ada diagram. Di sini memang pertamanya bikin bingung, tetapi pada dasarnya adalah Allah Bapa bukanlah Allah Anak, dan Allah Anak bukanlah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Di sini bisa kita lihat satu-satu dalam Yohanes 8 ayat 16. Di sini kita baca. Di Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakim, maka penghakimanku itu besar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Nah, jadi di sini Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Dan kemudian di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Di sini dijelaskan Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bahwa Allah Anak itu bukan Roh Kudus. Dan kemudian Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa dapat kita lihat dari Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 26. Di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini sudah ditegaskan bahwa Allah Roh Kudus itu bukanlah Allah Bapa. Tetapi ketiga pribadi ini sekali lagi mempunyai kesamaan, yaitu ketiga-tiganya adalah Allah. Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi untuk diagramnya seperti ini, dan begitulah penjelasannya bahwa ketiga pribadi ini bukanlah sama, tetapi ketiga pribadi ini bukanlah pribadi yang sama gitu. Tetapi ketiga pribadi ini sama-sama satu hakikat, yaitu sebagai Allah dan Tuhan yang hidup. Kenalan ya? Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bukti kebenaran dari pribadi Tritunggal. Yang pertama adalah pribadi Allah. Pribadi Allah bisa dilihat dari Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus setelah itu yang kedua adalah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itu bisa dilihat dari Kejadian 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu pribadi putra atau anak bisa dilihat dari Kejadian 1 ayat 3, berkata berfirmanlah Allah, lalu terang itu jadi. Mengapa dari ayat firman tersebut bisa diartikan sebagai pribadi putra atau Tuhan Yesus? Karena jika kita sinkronkan pada Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya pada zaman dahulu, zaman penciptaan, wujud manusia dari Tuhan Yesus itu belum ada, jadi awalnya adanya wujud roh atau firman. Nama Tuhan yang Tritunggal. Nama Tuhan yang Tritunggal adalah Yesus. Mari kita baca pada kitab Yohanes 17 ayat 12, yaitu, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mari kita fokuskan pada satu kalimat ini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kata namamu dan engkau ini merujuk kepada Allah Bapa, dan kata kepadaku merujuk kepada Allah Putra yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan konsep dari Tritunggal itu sendiri adalah satu esensi atau satu hakikat, yaitu Tuhan dengan tiga pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi, kesimpulannya, nama Tuhan yang Tritunggal adalah Yesus. Selanjutnya, ada beberapa ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Yang pertama,
ada ajaran Ebionis, yang kedua ajaran Doketis, yang ketiga ajaran Arianims, yang keempat ajaran Nestorianis, yang kelima ada ajaran Eutychianis, dan yang keenam ada ajaran Apolliniaris. Yang pertama, ajaran Ebionis. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia dan bukan Tuhan. Jadi, mereka mengatakan Yesus itu sama atau sederajat dengan manusia, dan Yesus bukanlah Tuhan. Jadi ajaran ini merupakan ajaran yang menyangkal keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, ajaran Doketis. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Ajaran ini menyangkal natur kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi ajaran ini merupakan kebalikan dari ajaran Ebionis yang mengatakan Yesus itu manusia dan bukan Tuhan. Yang ketiga, ajaran Arianims. Ajaran ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi, yang ada dalam diri Yesus itu hanyalah unsur kemanusiaan saja. Jadi, ajaran ini mirip dengan ajaran yang pertama tadi, yaitu ajaran Ebionis yang juga menyangkal ketuhanan atau natur keilahian Yesus Kristus. Yang keempat, ajaran Nestorianis. Nah, ajaran ini menyangkal kesatuan natur keilahian dan natur kemanusiaan Yesus Kristus. Ajaran ini menganggap natur ilahi dan natur manusia itu terpisah dari diri Yesus. Yang kelima, ajaran Eutychianis. Ajaran ini menyangkal perbedaan natur kemanusiaan Yesus dan natur keilahian Yesus. Jadi, menurut ajaran ini, kedua natur ini adalah sama. Padahal nyatanya, natur kemanusiaan dan natur keilahian itu bisa dibedakan. Tetapi menurut ajaran ini, itu adalah dua hal yang sama. Yang keenam atau yang terakhir, ada ajaran Apolliniaris. Ajaran ini berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus juga adalah manusia. Tetapi dalam kemanusiaan Yesus, dia hanya punya tubuh jasmani dan tidak mempunyai roh. Jadi ajaran ini tetap mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus juga adalah manusia. Tetapi dalam kemanusiaan Yesus itu, dia tidak punya roh, dia hanya punya tubuh jasmani. Karena menurut ajaran ini, natur keilahian Yesuslah yang menggantikan roh dalam diri kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi, itu adalah beberapa ajaran yang salah mengenai Yesus Kristus. Selanjutnya, ada juga beberapa ajaran yang salah mengenai Tritunggal. Yang pertama, ajaran Unitarianis. Ajaran ini mengajarkan bahwa Allah terdiri atas 3 unit, yaitu unit Bapa yang sering disebut sebagai pencipta, unit anak yang sering disebut sebagai makhluk ciptaan, dan unit Roh Kudus yang bukan pribadi. Yang kedua, ajaran Sabellianis. Ajaran ini mengatakan Allah itu Esa, namun memiliki pribadi yang dapat berubah-ubah atau berganti. Ajaran ini mengatakan di Perjanjian Lama, Allah dikenal sebagai Bapa, tetapi di Perjanjian Baru, Allah dikenal berubah menjadi anak. Dan setelah anak atau Yesus naik ke surga, anak berubah menjadi Roh Kudus. Yang ketiga, ajaran Triteis. Ajaran ini mengajarkan bahwa Allah itu ada 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajaran ini sering digunakan sebagai tuduhan bahwa orang Kristen memiliki 3 Allah. Jadi, itu adalah beberapa ajaran yang salah mengenai Tritunggal. Selanjutnya, apakah Yesus adalah Tuhan? Dalam tradisi bangsa Yahudi, pribadi Yesus Sang Allah Kudus. Bahkan pengucapan nama saja tidak boleh sembarangan, terlebih jika ada seseorang yang mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan. Hal itu adalah bentuk kejahatan dan penistaan agama. Hal tersebut juga menjadi dasar bagi para pemimpin Yahudi berkali-kali menangkap dan ingin membunuh Yesus. Apakah Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan? Mungkin bisa dibilang tidak, karena Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan dia juga tidak pernah mengatakan dirinya setara dengan Tuhan, karena begini penjelasannya. Yesus menyebut Tuhan Bapa dan dia adalah anak Allah. Yesus seringkali menyebut Tuhan sebagai Bapa, sesuatu yang sangat dekat dengan secara pribadi dan tidak mendeskripsikan Tuhan sebagai sebuah sosok yang jauh. Dia pernah menyatakan bahwa Bait Allah adalah rumah Bapakku terhadap Injil yang terdapat di Injil Lukas 2 ayat yang membahas tentang Bait Allah.
Lalu Yesus juga pernah mengatakan bahwa ia diutus oleh Bapa, yang bisa kita lihat di Injil Yohanes, contohnya Yohanes 5 ayat 30, ayat 36, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, Yohanes 8 ayat 16 sampai 18, dan Yohanes 8 ayatnya yang ke 29. Bahkan pada saat Yesus dibaptis, Tuhan menyatakan bahwa dia adalah anaknya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasih kepada nyala. Aku berkenan penyebutan Tuhan sebagai Bapa di sini tidak mengarah pada hierarki ayah dan anak, namun Yesus dan Bapa sebagai satu kesatuan pribadi, Tuhan yang tidak terpisah. Hal ini juga nyata saat itu berkata bahwa dirinya dan Bapa bagi kemuliaan, bahwa ia serta Bapa merupakan satu kesatuan, yang terdapat di Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai 11 dan ayat 20. Ada juga pada Yohanes 17 ayat yang kelima. Lalu ini juga menjadi pandangan gereja mula-mula seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus menyebut dirinya Allah atau Elohim dalam kitab Yohanes, yang lebih banyak menggambarkan keilahian Yesus. Disampaikan di keilahian Yesus di sana ia menggunakan kata aku yang mengarah pada pernyataan aku adalah aku, dan beberapa pernyataan Yesus menggunakan kata aku tersebut di dalam Alkitab. Contohnya ada beberapa Injil, yaitu Yohanes 10 ayat 11, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan 9. Lalu penggunaan kata aku lainnya yang mengejutkan semua orang Yahudi di kala itu adalah pada Yohanes 8 ayat yang ke-58. Yesus menyatakan dirinya telah ada lebih dari 2000 tahun sebelum dilahirkan. Dengan pernyataan itu, bahkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, Yesus dinyatakan sebagai Sang Firman yang telah ada pada masa penciptaan, dan di dalam Dia ada kuasa penciptaan segala sesuatu. Murid-murid Yesus dan gereja mula-mula mengikuti dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid mengaku Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Hal itu ditegaskan melalui pernyataan Petrus ketika ia ditanya oleh Yesus tentang siapakah dirinya menurut mereka. Maka jawab Simon Petrus pada saat itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang tertulis di Matius 16 ayat 16. Yesus adalah Tuhan yang dalam bahasa Yunani adalah Theos atau Kurios. Sedangkan dalam bahasa Ibrani dibahaskan sebagai Yahweh. Tentunya memahami keilahian Yesus Kristus tidak mudah dengan akal manusia. Kita juga terbatas. Itu sebabnya Alkitab menyatakan bahwa hanya kuasa Roh Kudus lah yang bisa menghilangkan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bisa kita lihat dari Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Demikianlah kata Alkitab tentang keilahian Yesus dan apakah Yesus itu adalah Tuhan. Sekian dan terima kasih.